Lanjut kita ke bab 58, acara pernikahan bagian 2. Gadis itu masuk ke dalam kamarnya sembari menghentak-hentakkan kakinya. Martin tersenyum kecut melihat tingkah Kayla yang lagi-lagi mengabaikan dirinya sembari berdecak kesal. Awas saja, tunggu pembalasanku. Ingin rasanya segera mencekik lehernya, ancam Martin sembari mengepalkan jari-jari tangannya dengan erat. Sinta yang mengetahui sifat Kayla segera menyuruhnya masuk ke dalam kamar putrinya dan melihat gadis itu duduk di sofa yang ada di dalam kamarnya. Dengan wajah yang kelihatan jutek, para pelayan yang sibuk merapikan peralatan make up dan baju pengantin pun segera mengarahkan pandangan pada calon pengantin kecil itu. Tak lama kemudian, Bi Ina menyuruh para pelayan itu menunggu di luar kamar. Kini di dalam kamar hanya ada ibu dan anak. Suasana terlihat sunyi di dalam kamar gadis itu. Kay masih membuang mukanya seperti enggan melihat Sinta. Sayang, sapa Sinta sembari melangkah pelan mendekati sang putri yang tengah merajuk. Namun gadis itu masih diam, tak mau menjawab ataupun melihat Sinta. Sayang, segeralah mandi dan bersihkan dirimu. Bukankah ini pernikahan yang paling kamu dambakan? Lalu kenapa kamu masih belum bersiap juga? Tanya Sinta sembari membelai lembut rambut gadisnya. Aku memang ingin menikah, Ma, tapi bukan dengan pria itu. Dan tidak secepat ini. Rengek gadis itu dengan wajah memelas. Aku masih kecil, Ma. Bagaimana dengan masa depanku nanti? Aku masih ingat dan ingin melanjutkan kuliah dan bersenang-senang dengan teman-teman seumuranku. Ucap gadis itu dengan mata berkaca-kaca dan menatap wajah mamanya dengan tatapan sendu. Ucapan Kayla terdengar sangat polos hingga membuat Sinta berusaha keras menahan air matanya. Bukan hanya Kayla, bahkan gadis lainnya juga akan menolak dengan alasan yang sama. Bahkan gadis itu belum pernah berpacaran, bagaimana mungkin dia bisa hidup dengan orang asing atau paling tepatnya dengan orang yang paling ingin ia hindari. Tapi sayang, kamu sendiri yang memberikan Kak Martin syarat pernikahan dan sekarang sudah dia berikan pernikahan yang persis seperti ada di dalam khayalanmu itu. Bahkan tanpa kekurangan sedikit pun. Tutur Sinta sembari menyeka air mata sang putri perlahan. Tapi Mama ikut membantunya kan? Ini tidak adil buat Kay, Ma. Seakan ada hantaman yang keras yang langsung mengenai jantung gadis itu. Air matanya berhenti seketika, tubuhnya seketika kaku. Gadis itu mengingat perjanjiannya dengan Martin. Dengan menyeka pelan air mata yang mulai membasahi pipi putihnya, gadis itu memeluk Sinta sembari berkata, "Ma, bisa tolong panggilkan Kak Martin sebentar?" Bisik gadis itu di telinga Sinta dengan nada lirih. Kay tidak akan membuat keluarga kita hancur hanya karena keegoisanku, Mah, imbuh Kayla. Entah mengapa air mata Sinta sudah tak bisa dia bendung lagi. Sinta menangisi nasib putri bungsunya yang harus mengorbankan masa remajanya demi menjaga nama baik keluarga besarnya. Padahal Jordan sudah memperingatkannya
untuk tidak mengeluarkan air matanya di hadapan putrinya. Tapi apalah daya hati seorang ibu sangatlah lembut hingga dia tak sanggup melihat anak-anaknya menderita. Ini semua dilakukan demi masa depan putrinya juga. Begitu kira-kira pikir kedua orang tua gadis itu. Sinta melepaskan pelukannya perlahan sembari mengecup pelan kening anaknya dan berlalu pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian terdengar ketukan pintu dari luar kamar tersebut. Ketuk Pak Hendro dari luar kamar Keila. Ya, tentu saja bukan Martin sendiri yang mengetuk pintu kamar itu. Mana mungkin orang kaya dan arogan sepertinya mau melakukan hal sepele seperti itu. Dia bahkan sering bertindak lebih konyol lagi dari ini. Masuk, jawab Keila singkat dari dalam kamar. Pak Hendro segera membukakan pintu untuk majikannya. Setelah pintu terbuka lebar, Keila menyunggingkan sebelah senyumnya. Kira-kira Keila dan calonnya mau bicara apa, listeners? Kita tunggu saja ke cerita bab berikutnya. As usual, don't go away, stay tuned, I will be back. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.